Iya. Ya, alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah yang mendengarkan kami di kesempatan kali ini kita kembali lagi dalam Lagi On On air Air. Mhm, dan kembali mhm, kita ajak bagi Anda yang ingin bergabung betul. silakan di 0617944282. Ya, atau Mhm. juga SMS di 085271153456. Iya. Hmm, Ada pertanyaan nih, Mas, ada ya. pertanyaan Pak Ustadz? Ya, Yuk, saya bacain nih, Sat, ya. Ini silahkan. nampaknya dari Ibu Rini di Simalungun Kabupaten apa ya? Udah Simalungun Simalungun, ya? Kabupaten Udah ya? Oh Simalungun. iya ya. Udah Sumut lah biar Iya. atau biar warga Indonesia ini tahu ada namanya Simalungun untuk daerah Sumatera Utara. Oh iya, Ya. Sebenarnya Simalungun terkenal. terkenal. Perapat tuh di Selamat aja Simalungun. merasa nggak kenal. Iya, benar. Berarti mungkin pergaulanku yang Mentang-mentang kurang udah luas ya. pindah ke Serdang Bedagai, man. Berarti pergaulan saya yang kurang luasnya ya. Oke. Ya, pertanyaannya nih, Sat. Ya. Sat, saya mengalami bully Hmm. dari orang-orang terdekatku. Iya. Yang Ustadz ceritakan tadi benar, saya Mm-mm. rasakan. Saya jadi suka diem dan saya jadi tidak nyaman dengan mereka. Iya. Bahkan saya suka menghindar nih, Sat. Saya sih tidak benci ya sama mereka, Mhm. tapi saya tidak suka dengan mereka. Hmm. Nah, kayak gitulah pokoknya miring ya. Iya, iya, Ya. ini ya. Terkadang Heeh. saya merasa bersalah dengan perasaan saya itu Ah. ya dan selalu mohon ampun kepada Allah. Iya. Tapi jika melihat dan dekat mereka, rasa itu muncul kembali, Ustaz. Oke Nah, ya. mohon nasihatnya nih, Ustaz. Betul, Ustaz. Baik. Ini yang kita katakan tadi antara dampak negatif daripada bulian itu ialah perasaan, ya, Mhm. kemudian kekecewaan dan juga sakit hati Mhm. terhadap orang yang membulinya. Iya, betul. Apalagi sudah ada hubungan keluarga yang saling membuli sehingga bisa memutus tali silaturahmi. Iya ini. Dan kita tahu bahwa dalam agama kita memutus tali silaturahmi itu dosa besar kan begitu. Iya, Jadi betul, Ustaz. bagaimana dengan si penanya ini? Bagaimana sikap dia menghadapi bulian tersebut? Yang Mhm. pertama tentu saya yakin penanya itu pasti cinta kepada Allah, berharap kelak di hari kiamat Mhm. termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah. Maka yang pertama adalah dia bersabar. Mhm. Artinya tidak membalas bulian tersebut, tetap dia bersabar. Ya. Mhm. Memohon kepada Allah pertolongan agar Allah beri dia kesabaran. Kemudian juga jangan sampai ada terbetik niat untuk memutuskan tali silaturahmi. Iya, betul. Ya. Dan yang paling penting juga terkadang butuh kita itu memiliki sikap terbuka Terbuka, Ustaz. pada keluarga kita. Mhm. Sampaikan kepada mereka, saya nggak suka yang seperti ini. Kita kan saudara, begitu. Iya. Coba tinggalin yang beginian gitu. Ini kan dosa dalam agama kita, bulian, ejaan ini dosa dalam agama kita, tinggalkan. Tapi nggak mesti marah sambil bawa parang, Nggak Ustaz, ya? mesti. Nah, makanya itu namanya kesabaran. Ngejek aja kalian bilang, ya. Benar, butuh Iya. kita itu memang lemah lembut, sabar, Iya. sampaikan. Jangan sampai ya terkadang mungkin tiba-tiba begini, gitu aja pun sakit hati kan begitu, ada yang Iya, begituan. kadang ada Mhm. gitu. Ya betul, sabar memang kita menghadapi tipe-tipe manusia. Betul. Ingat, Nabi Yusuf alaihissalam memiliki ya lebih daripada 10 saudara. Iya. 11 atau 12 saudara. Dan mereka berbuat zalim kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Iya. Sampai-sampai mereka berusaha untuk membunuhnya. Pada akhirnya apa mereka sepakat dibuang Nabi Yusuf ke sebuah sumur tua. Iya, betul. Nah, ketika Nabi Yusuf menjadi orang yang sukses, berhasil, Mhm. menjadi seorang menteri, ya, belum memaafkan. Datang saudaranya minta cari makan ya karena musim-musim penceklik ketika itu. Iya. Nabi Yusuf kasih mereka secara gratis cuma-cuma. Dan ketika ketahuan Nabi Yusuf memaafkan. Iya, betul. Jadi kalau sebenarnya kita mau melihat contoh para nabi, sudah ada semua contohnya itu. Sudah ada. Termasuk bagaimana Nabi Yusuf bersikap sabar kepada saudara yang berbuat zalim kepada dia. Sabar, karena apa? Seorang mukmin itu dia tahu yang dia cari ialah ridha Allah. Dia Iya. tahu bahwa dia menuju kampung akhirat yang kekal. Bagaimana bisa sukses dunia maupun di akhirat terutama, maka di antara yang cara dia lakukan ya ketika orang menzalimi dia, dia bersabar. Masya Allah. Dia Iya. sampaikan kepada saudaranya ini perbuatan tidak baik. Kalau mereka tetap menzalimi dia ataupun membuli dia, ya sudah sabar. Ya, jangan ada dendam, jangan membalas, jangan mencaci maki, tetap sabar. Iya. Karena pada dasarnya mungkin itulah mungkin di antara cara Allah menambah pahala kita ya seperti itu. Mhm. Sudah kita nasihati jangan lagi membuli saya, itu dosa. Tetap ada aja yang membuli kita. Iya. Ini mungkinlah cara Allah menambahkan pahala bagi kita. Seperti itu. Iya, Wallahu betul. ta'ala alam. Begitu ya, semoga Bu Rini bisa paham dan bisa dikuatkan. Iya, Mm-mm. betul. Ini penting nih. Kadang kita orang kita bully gitu, man.
kok nangis? Oh, lemah lemah gitu dia bilang. Alah cengeng gitu aja nangis. Hmm. Gitu Udah betul. awak bully lah kita tambahan. Set Ah, sebenarnya gimana sih Set kalau seandainya kita nih yang Hmm. dibully gitu. Sikap kita ya seharusnya itu seperti apa Set? Apa kita ngelawan? Ya, Apa langsung ngomong, oh itu nggak betul kau nih atau gimana? ya tentunya kalau itu yang membuli adalah teman kita nasihati, jangan dibiarkan. Bukankah Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluman? iya. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang terzolimi. Hmm, Ini sekarang kita ke bawah hadis ini ke konteks bully tadi ya. iya betul. Kalau kita melihat teman kita terzolimi, dibully, Hmm, maka wajib kita ingatkan, jangan bully dia, haram dalam Islam. Ingatkan orang yang membulinya. hmm, Nah begitu juga ya, ketika kita menolong dia, jangan dibully ya, membela dia, kita juga harus menolong saudara kita yang membuli itu. Dengan cara bagaimana? Nasihati mereka. Nah kalau nasihatnya. kita dibully teman kita, memang kita sabar jangan balas, tapi perlu juga kita nasihati. Ingat bilang, ya sampaikan, ingat ini bully haram dalam agama. Hmm, Mengejek, mencaci maki haram dalam agama. Saya nggak mau nanti pahala kalian habis hmm, gara-gara apa? Kalian suka membuli saya, betul. mentransfer pahala kalian kepada saya begitu. Saya nggak mau seperti itu, dosa ini. Hmm, Ingatkan, kalau mereka tetap tidak mau menerima nasihat kita, ya sudah selesai kewajiban kita, sudah diberi nasihat. Berarti mungkin ya saya sampaikan tadi, ini pahala mengalir terus kepada kita nih. Teman-teman Iya. yang membuli kita sudah dinasihati tapi nggak mau menerima nasihat kita, berarti dia telah ya ingin mentransfer pahalanya kepada kita atau dosa kita ingin dipindahkan kepada dia. Tetap Iya. bersabar ya, jangan balas ya. Karena meskipun memang dibolehkan kita membalas dengan kezoliman yang sama, Iya. tapi pada dasarnya ialah kita itu diperintahkan untuk memaafkan ataupun tidak membalasnya. Oh. Ya supaya mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Iya, Wallahu betul. taala alam. Kita hindarkan ego kita walaupun nggak puas, Pak Ustaz. Iya, benar. Iya, Ya ada memang sebaiknya soalnya. ditinggalkan orang-orang seperti ini Iya, daripada kita makin sakit hati. Iya, Ya udah betul. tinggalkan saja lah. Begitu. Iya. Sebenarnya ada salah untuk balas gitu kan. Mm. Gimana? Misalnya Oh. gitu kan. Jalan dia Ini nanti orang- tabrak gitu, Pak. Enggak lah, itu kan berantem itu. Itu bahaya. Ah, Karena memang banyak tindakan-tindakan kriminal. Ah. Itu salah satunya disebabkan oleh Bulian. bulian yang dia Bulian tadi. terima. Banyak Saya lihat Contoh. seperti itu. di jalanan kita katakan. Iya. Ada kasus ya. Beberapa kasus ketika sepeda motor umpamanya Mm. ya membuli atau mengejek pengendara mobil. Iya. Nggak senang dia akhirnya ditabrak mati begitu kan. Iya betul. Atau saling membuli dengan kata-kata, awalnya mungkin hanya sekedar saling ngebut, kemudian keluar kata-kata bulian, kata-kata hinaan dan sebaliknya, akhirnya apa Hmm. bertengkar, berantem dan sebagainya. Iya Ya betul. maka ini harus dihindari gitu. Kalau kedua-duanya saling mengedepankan egoisnya, mengedepankan egonya atau mengedepankan emosinya begitu, maka akan terjadi hal yang lebih buruk lagi. Dan parahnya, ya banyak ada juga kasus sampai meninggal salah satu di antara mereka gara-gara bulian tadi. Iya betul. Begitu. Ini nggak mau kita tentu lebih besar lagi dosanya Iya. ketika betul. membunuh jiwa yang tidak bersalah. Hmm. Begitu. Iya betul. Nah, Nah mungkin terakhir nih Ustaz, Ya. itu kan biasanya terjadi pembulian itu yang sering itu kan di sekolahan. Mm-mm. Mungkin kira-kira ada nggak Ustaz nasihatnya untuk tenaga pengajar inilah Mm. supaya Iya. pembulian itu dia tidak semakin berkembang atau menjadi tradisi di Benar. sekolahan nih Ustaz. Yang pertama dimulai dari si guru. iya betul. Terkadang ada juga guru yang memang suka membuli. Ada muridnya umpamanya nggak tahu ataupun nggak bisa jawab pertanyaan diketawai. Iya iya. Ya, dibilang bodoh. Akhirnya teman-temannya semuanya ketawa. Oh dasar bodoh dan sebagainya. Jadi si guru ini harus mempraktekkan. Jangan pula dia mencontohkan ya di hadapan murid-muridnya itu membuli orang lain. Jangan. Ya Iya, si betul. guru yang pertama memulai. Hmm. Ya. Yang kedua, ya dia perlu menyampaikan sebuah edukasi ataupun pendidikan kepada murid-murid mereka. Jangan Iya. biasakan membuli. Kita semuanya teman, bersahabat, saudara, ya. Jangan suka membuli orang lain karena apa? Itu bisa menyakiti hatinya. Hmm. Ya, sampaikan kepada mereka seperti itu supaya ya mereka sadar dan tidak suka membuli. Yang ketiga, terkadang anak-anak ini atau siswa kita nggak tahu itu sebuah pembulian. Iya betul. Ketika terjadi pembulian, maka kita sampaikan, nah ini nggak boleh dalam agama, ini termasuk bully, mengejek, dilarang oleh agama kita, yang begini tak boleh, begitu. Jangan malah dibiarkan. Iya. Terkadang ada banyak kasus di kelas umpamanya. Ini si murid membuli teman yang lain yang nggak bisa menjawab, diketawai, diejek-ejek. Si guru malah tersenyum-senyum saja begitu.
Ini nggak boleh seperti ini. Si guru seharusnya menasihati, mengingatkan. Nggak boleh Iya. dalam agama kita seperti ini. Ya Wallahu ta'ala. supaya karakter anak-anak ini tidak terganggu Pak Ustadz ya. Benar, Ya, benar. betul. Karena sebetulnya sifat membuli itu termasuk sakit, Man. Ya. Kan Penyakit gitu ya. Mas? ya, Penyakit. ibaratnya itu kan bukan cuman yang dibully yang sebetulnya sakit, tapi Iya. yang membuli itu sebetulnya lagi nggak normal. Benar, benar. Betul Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Nah, terima kasih banyak Ustadz di kesempatan kali ini. Ya, Sudah, untuk itu kami ucapkan terima kasih nih ya. Iya. Nampaknya waktu kita sudah mulai habis Bang Biring. betul. Hmm. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah yang telah menyaksikan kami. Iya. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada para pendengar Iya. yang telah mendengarkan kita. Dan terkhusus bagi Anda tadi yang telah bergabung, Ibu Rini tadi dari Simalungun. Simalungun. Semoga jawaban-jawaban dan juga pembicaraan kita di kesempatan kali ini bisa menjadi tambahan ilmu dan wawasan Ibu. Semoga hatinya lebih tenang Ibu ya. Amin, amin. Semoga jadi solusi gitu. Jadi solusi. Insya Allah. Hmm. Nah, kalau enggak Bu, kasih tahu namanya Bu. Ya aku kasih tahu nama kayak dukun menyantet aja kasih nama. Kita doakan. Oh, gitu. Supaya lo berhidayah. Nah, kita doakan sama-sama supaya Allah berikan hidayah ya. Insya Allah. Baiklah Baiklah. hatimu. Oke. Dari waktu kita Miring. Ya syukron Sat udah datang ke Afwan. studio kami yang Iya, cukup gelap ini. iya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz menjadi amal ibadah bagi beliau Amin, amin, dan amin. amal jariah bagi kedua orang tuanya. Amin. Iya. Kita tutup perjumpaan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.